Nama saya Dewi Sulistyowati, NPM 2401 2010 510, mahasiswi Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Dalam video ini, saya akan menampilkan simulasi komunikasi bisnis dengan tema meyakinkan atasan untuk menerima usulan ide baru. Mari kita simak simulasinya. Masuk. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya sebentar. Jadi di sini saya ingin mengajukan satu ide yang menurut saya itu bisa meningkatkan semangat kerja karyawan kita. Ide apa yang kamu maksud? Jadi begini Ibu, menurut data internal kita bulan lalu, sekitar 78% karyawan mereka merasa lebih efektif jika diberikan fleksibilitas lokasi kerja. Di beberapa perusahaan besar seperti Telkom dan Gojek, mereka juga sudah menerapkan sistem kerja yang fleksibel seperti ini. Dan hasilnya juga cukup baik Ibu, terutama dalam meningkatkan semangat kerja dan efisiensi biaya operasional. Memang sekarang banyak perusahaan yang mengarah ke sana. Tapi apakah itu cocok dengan sistem kerja kita? Saya percaya banget bisa Ibu, karena program ini bukan berarti bekerja tanpa aturan. Jadi sistemnya itu bekerja dengan tanggung jawab. Misalnya, karyawan tetap memiliki jam kerja utama dan wajib melapor harian melalui sistem KPI online. Jadi produktivitas tetap bisa kita pantau. Data dari HR juga menunjukkan bahwa karyawan yang punya jam kerja yang lebih fleksibel, mereka justru lebih fokus dan jarang izin sakit. Karena stres kerja mereka juga berkurang, Ibu. Dan dari sisi perusahaan, program ini juga dapat menekan biaya operasional seperti biaya air, biaya listrik, dan biaya transportasi hingga 15-20%, Ibu. Kalau dilihat dari sisi efisiensi memang menarik, tapi saya masih khawatir soal koordinasi tim dan kedisiplinan mereka. Saya paham banget sama kekhawatiran Ibu. Saya juga punya beberapa solusinya. Untuk koordinasi, kita bisa menggunakan platform seperti Google Meet agar rapat tetap berjalan dengan lancar. Untuk kedisiplinan, kita bisa menggunakan sistem laporan harian otomatis melalui dashboard performance. Jadi Ibu bisa akses kapan saja. Saya juga punya simulasi sederhananya. Misalnya, pada divisi administrasi dan divisi kreatif, mereka bisa menjadi pencontohan program ini selama kurang lebih 3 bulan, Ibu. Jadi mereka wajib datang ke kantor minimal 2 kali seminggu dan sisanya bisa dikerjakan di rumah seperti itu. Kalau sistemnya memang bisa dikontrol seperti itu, mungkin tidak terlalu beresiko. Tapi bagaimana jika tidak sesuai dengan harapan kita? Jika program ini tidak sesuai dengan harapan, maka kita bisa hentikan kapan saja, Ibu. Tapi jika hasilnya positif, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Saya yakin sekali, Ibu, dengan komunikasi yang baik, program ini pasti berjalan dengan lancar. Jadi, dengan izin Ibu, saya ingin mengajukan program uji coba program ini selama 3 bulan pada divisi administrasi dan divisi kreatif. Dan saya akan segera buat laporannya resmi dengan proposalnya juga, Ibu. Baiklah Dewi, ide kamu cukup matang dan sistematis. Saya suka pendekatan kamu yang relatif dan terlaksana. Silakan siapkan proposalnya, nanti kita bahas di rapat berikutnya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Saya akan segera membuat proposalnya. Baik, saya tunggu proposalnya. Bagus sekali inisiatifmu Dewi. Baik, terima kasih banyak Ibu. Saya izin Ibu. Ya.